Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Ustazah Dia. Hari ini kita akan belajar kembali yaitu tentang gerak benda bagian yang kedua. Nah, sebelumnya kita kemarin belajar tentang kecepatan dan juga kelajuan. Hari ini kita akan belajar tentang percepatan dan juga gerak lurus ya. Oke, langsung saja. Nah, percepatan dan perlambatan. Sebuah benda yang kecepatannya berubah tiap satuan waktu dikatakan mengalami percepatan. Nah, percepatan itu merupakan besaran vektor yang memiliki arah ya. Percepatan ini akan bernilai positif, sedangkan kalau perlambatan akan bernilai negatif. Jadi semisal nanti di soal itu hasilnya adalah positif, maka soal tersebut adalah percepatan. Namun, jika hasilnya adalah negatif, maka soal tersebut adalah perlambatan. Nah, untuk percepatan sendiri di sini dia memiliki rumus yaitu delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1 ya. Di situ kurang kecil sekali di situ T2-nya. Enggak apa-apa. Keterangan A di situ percepatan satuannya adalah meter per sekon. Delta V sama dengan kecepatan yaitu meter per sekon dan delta T sama dengan waktu atau sekon. Nah, oke, langsung saja ke contoh soalnya di sini. Vera pergi ke taman dengan menggunakan sepeda pada kecepatan rata-rata 3.600 meter per sekon dalam kurun waktu 6 menit. Berapakah percepatannya ditempuh Vera ya? Nah, di sini langsung saja diketahui delta V-nya adalah kecepatan rata-ratanya adalah 3.600 meter per sekon. Delta T-nya adalah 6 menit. Nah, kita harus detikkan terlebih dahulu. 6 kali 60 yaitu 360 detik. Yang ditanya adalah percepatannya. Nah, dijawab aja langsung A sama dengan delta V dibagi delta T. 3.600 dibagi 360 yaitu ketemunya 10 meter per sekon. Nah, gampang kan? Gampang. Nah, contoh soal yang lain, di sini ada seorang pengendara sepeda berhenti dari kecepatan 22,4 meter per sekon. Setelah 2,55 sekon menekan rem, tentukan perlambatannya. Nah, di sini ya perlambatannya V0 meter per sekon. Nah, di sini kecepatan rata-ratanya, kecepatan yang pertamanya dia, kecepatan yang keduanya belum diketahui. V1-nya 22,4 meter per sekon karena berhenti dari kecepatan ya, berhenti dari kecepatan berarti ada V2-nya ya. V2-nya ini berhenti dari kecepatannya berarti ada 2V di sini. Kemudian setelah 2,55 sekon menekan rem. Nah, karena menekan rem berarti rem di sini adalah dia T1-nya ya. T1-nya dia adalah remnya dan di sini T2-nya adalah 2,55 sekon. Ditanya apanya? Ditanya adalah A-nya, perlambatannya. Nah, langsung aja dijawab. Delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. 22,4 dibagi 2,55 hasilnya minus 8,78. Kenapa minus? Karena dia perlambatan, begitu ya. Nah, di sini ada gerak lurus beraturan. Nah, kemarin kan macam-macam gerak, ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Nah, di sini kita akan bahas tentang gerak lurus. Yang ada dua yaitu gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini gerak lurus beraturan ada contohnya dari kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring. Nah, jika ditulis dari jejak ketukan pita ticker timer, di situ semuanya itu stabil ya, titik-titiknya itu stabil. Nah, mengapa? Karena papan luncur itu ketika diberi sudut kemiringan yang kecil sehingga kereta trolinya itu bergerak dengan kelajuan yang tetap. Sehingga kalau gerak lurus beraturan kan dia yang lempeng-lempeng aja ya. Contohnya kemarin kayak yang berjalan di jalan tol ya kan, lurus aja, itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, terbukti bahwa pada gerak lurus beraturan GLB dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. T-nya sama berarti S-nya juga sama. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa tiap bagian jarak yang ditempuh oleh kereta troli ditempuh dalam waktu yang sama.
Nah, di sini ada gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan rumusnya apa? GLB itu gampang sekali, S sama dengan V kali T. Tadi jarak, ya kan, S itu adalah jarak, itu adalah sama dengan kelajuan dan juga waktu. Jadi tadi jarak sama waktunya itu sama, sehingga kelajuannya itu sama. Maka dari itu gerakannya atau kelajuannya juga lurus-lurus, gerakannya lurus-lurus aja. Karena semua bernilai sama, S sama dengan V juga sama dengan T, begitu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah bus bergerak dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh truk selama 10 sekon? Nah, diketahui 72 km per jam kita harus jadikan dulu ke meter per sekon karena kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Nah, 72 km ini jika dijadikan meter adalah 72.000. 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon. Jadi 72 km per jam sama dengan 72.000 meter dibagi 3.600 sekon. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Paham ya yang ini ya? Kemudian T-nya yang ditemukan adalah 10 sekon. Yang ditanya apanya? Yang ditanya adalah berapakah jarak? Jarak berarti adalah S ya kan? Jarak itu S. Jawab aja langsung, udah S sama dengan V kali T. V-nya tadi ketemu 20 meter per sekon dikalikan T-nya yaitu 10 sekon. Hasilnya adalah 200 meter. Nah, selain GLB juga ada GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Yang mana GLBB ini gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuannya selalu bertambah secara teratur. Akibatnya terjadi gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan. Contohnya gerak dipercepat beraturan adalah benda jatuh bebas seperti yang kemarin ketika bersepeda turun dari tanjakan maka langsung jatuh bebas tanpa direm ya, itu menakutkan. Kalau contoh gerak diperlambat itu ketika benda yang dilempar tegak lurus ke atas atau ketika seorang yang naik sepeda itu menaiki tanjakan seperti itu. Nah, gerak lurus berubah beraturan di sini rumus matematisnya hampir sama, yaitu A sama dengan delta V dibagi T sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T ya. Delta V itu kecepatan rata-rata kelajuan atau kecepatan, yang mana V2 dikurangi V1, T-nya di situ adalah waktu ya. Gerak lurus berubah beraturan di sini kalau berdasarkan jarak, kalau mencari jarak, kalau itu tadi mencari percepatan, kalau ini dia mencari jarak ya. Kalau mencari jarak beda lagi rumusnya, yaitu rumusnya S sama dengan V0T, V0 kali T ditambah setengah kali AT kuadrat. Jadi itu kuadrat ya anak-anak, itu kuadrat. Tolong digarisbawahi, T-nya itu adalah kuadrat. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, T pangkat 2. Jangan keliru ya. Nah, contoh soalnya, sebuah benda kecepatannya mula-mula 4 meter per sekon. Setelah 10 detik kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapakah percepatan dan jarak yang ditempuh? Nah, di sini diketahui V0-nya adalah 4 meter per sekon. VT-nya yaitu 20 meter per sekon. T-nya 10 detik. Sudah ditanya A sama S-nya. Langsung saja, VT kalau mencari A, VT dikurangi V0 dibagi T sama dengan 20 dikurangi 4 dibagi 10 sama dengan 1,6 meter per sekon. Sedangkan S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT sama dengan 4 kali 10 ditambah setengah kali 1,6 kali 10. 40 ditambah setengah kali 160 sama dengan 40 ditambah 80, di mana 160 dibagi 2. Hasilnya 40 tambah 80 adalah 120 meter. Nah, kita pada soal di ujung nih, yaitu soalnya yang pertama, kereta api bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon menuju stasiun. Kereta api tersebut perlahan-lahan direm hingga selang 20 sekon berhenti karena telah sampai di stasiun. Besar percepatan atau perlambatannya adalah bla 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 meter per sekon kuadrat. Soal yang kedua, sebuah benda pada mulanya diam bergerak dengan
Percepatan tetap sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak tempuh benda tersebut setelah 10 sekon. Nah, ini adalah soalnya ya anak-anak. Jadi soalnya cuma 2, penerapan rumus percepatan atau perlambatan dan juga GLB atau GLBB. Silakan diidentifikasi kedua soal ini termasuk percepatan atau perlambatan atau GLB atau GLBB. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.